Shalom, saudara dikasih Tuhan dimanapun saudara berada. Saat ini kita yang sedang dilanda oleh suatu bencana yang sedang melanda dunia, bahkan khususnya Indonesia. Maka saat ini saya sebagai salah satu bagian dari anak Tuhan tergerak untuk menyampaikan dan memberikan peneguhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Untuk itu sebelum memulai pemberitaan dan kesaksian ini, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Ya Allah, ya Tuhan kami berada di hadapan hadirat-Mu ya Allah, bahwa apa yang sedang terjadi, bencana yang sedang melanda seluruh dunia, bahkan Indonesia, bangsa kami yang tercinta ini, bahkan di daerah kami masing-masing, provinsi kami NTT Nusa Tenggara Timur ini. Untuk itu Tuhan, mari Allah lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini, biarlah Tuhan kuasa-Mu yang tak terbatas itu, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus sendiri, turut bekerja untuk meneguhkan setiap firman Tuhan, sebagaimana firman-Mu berkata bahwa di saat setiap firman Allah diberitakan, ketahuilah aku turut meneguhkan firman Tuhan itu dengan tanda-tanda yang menyertai, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, bahkan yang mati dibangkitkan. Haleluya. Dan mari Tuhan Yesus, di saat firman ini diberitakan, kesaksian ini berlangsung, ada banyak strategi dan cara iblis untuk menghambat, menghalangi. Tapi oleh karena itu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, nama di atas segala nama, di mana firman Tuhan berkata bahwa oleh nama itu takluk semua yang ada di atas langit, bahkan yang ada di atas bumi dan di bawah bumi. Dan kami percaya itu Tuhan, bahwa Allah berkuasa atas semua ini. Mari Tuhan, kami semua yang saat ini mungkin sedang duduk dan mendengar, yang sedang melihat semua pemberitaan, yang mungkin salah satunya adalah hamba ini, biarlah saat ini dia boleh dapat mengalami urapan Allah, boleh mengalami akan campur tangan Tuhan, supaya kemudian Tuhan, firman Tuhan ini menjadi berkat, baik bagi hamba, keluarga, bagi semua yang mendengar, bagi jiwa-jiwa yang saat ini sedang di dalam kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan antara mati dan hidup oleh karena situasi ini. Terima kasih Tuhan, Allah berkuasa dan Allah memberkati akan pemberitaan kesaksian ini. Demi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, saat ini saya tergerak untuk mengangkat firman Tuhan di dalam kitab 11 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 30, yang di dalam kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Karena angin sakar, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara kekasih Tuhan, kita berada dalam situasi kondisi yang sedang melanda seluruh dunia. Di tengah situasi bangsa kita Indonesia, dan juga mungkin di daerah-daerah yang boleh mengalami situasi seperti ini. Di saat ini tentu semua dalam kewaspadaan, kebimbangan, kekhawatiran, kegelisahan, bahkan ketakutan. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang saat ini yang terkena akan wabah ini. Mereka harus terisolir di ruang-ruang isolasi, di rumah sakit, dimanapun. Bahkan di situ mungkin ada ketakutan antara hidup dan mati mereka. Para medis yang sebagai orang-orang yang melayani di garda terdepan, mereka juga tentu diliputi dengan suasana satu bentuk pertaruhan antara hidup dan mati. Bagaimana supaya orang-orang yang dilayani jiwa itu bisa diselamatkan, dan bagaimana diri mereka juga bisa untuk tidak tertular akan wabah ini. Bahkan lewat yang sama juga pemerintah bangsa Indonesia juga dengan berbagai macam cara penanggulangan, dan mulai dari pusat sampai kepada provinsi hingga sampai dengan setiap daerah-daerah, kabupaten dan kota. Saudara kekasih Tuhan, saat ini kita belajar tentang firman Tuhan, kisah Yesus berjalan di atas air. Bahwa di saat satu tahap di mana Yesus memberikan ataupun mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ekor ikan yang di dalamnya bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki menurut catatan Alkitab atau firman Tuhan. Dan kemudian setelah proses itu selesai, maka Yesus menyampaikan atau memerintahkan kepada murid-muridnya untuk berangkat ke seberang, sedangkan dia seorang diri naik ke atas bukit dan untuk berdoa. Saudara kekasih Tuhan, dalam cerita atau kisah ini, pada saat di mana murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya di tengah laut itu, menurut firman Tuhan atau catatan Alkitab bahwa mereka mengalami satu goncangan yang sangat dahsyat. Mereka mengalami satu situasi di mana adanya angin sakal yang menurut Alkitab bahwa perahu mereka diombang-ambingkan gelombang. Ini mereka diliputi oleh suatu ketakutan. Sedangkan di sisi yang lain, Yesus sedang sendirian dan sedang dalam suatu situasi berdoa. Dan kemudian menurut catatan Alkitab bahwa pada saat di mana situasi itu, maka Yesus tentu memantau dari jauh dan melihat bahwa ternyata perahu murid-muridnya ini dalam suatu situasi yang sudah sangat sulit, bahwa diombang-ambingkan oleh gelombang oleh karena angin sakal. Maka tentu dengan situasi ini Yesus tergerak hati untuk berjumpa dengan para muridnya di tengah laut
oleh karena situasi itu. Saudara kekasih Tuhan, bahwa menurut catatan Alkitab bahwa dikatakan di sini bahwa jarak antara Yesus dengan para murid yang ada di tengah laut ini beberapa mil jauhnya. Menurut catatan Alkitab bahwa 1 mil sama dengan 1.500 meter atau 1,5 kilo. Bayangkan saudara, bahwa kalau dikatakan berapa mil, 2 atau mungkin kita ambil 3 mil saja, berarti 4,5 kilo. Bayangkan, bagaimana mungkin dengan jarak 4,5 kilometer, pandangan mata manusia bisa menerobos jauh melihat kondisi seperti yang dialami oleh murid Tuhan Yesus. Tentu ini sesuatu hal yang tidak masuk di akal. Tetapi di sini sebagai satu catatan bahwa inilah menunjukkan bahwa sebenarnya Yesus itu, dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu sejauh apapun persoalan yang sedang dihadapi oleh setiap orang. Dia tahu apapun masalah yang sedang dihadapi oleh saya dan saudara. Dia, karena untuk itu dia adalah Allah. Dia tahu semua segala sesuatu itu. Dan untuk itu menunjukkan bahwa apapun yang sedang terjadi ataupun yang dialami oleh para murid pada waktu itu, dia sangat tahu. Tidak mungkin saudara kekasih Tuhan bahwa pada waktu itu jam 3 sore jam 3 dini hari menurut catatan Alkitab, bahwa Yesus sebagai manusia masa kini bahwa mungkin pakai keker ataupun mungkin dia lihat para murid pada waktu itu. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa menunjukkan bahwa dia itu Allah, dia itu Tuhan yang tahu tentang semua itu. Dia mampu menerobos jauh, sejauh mana ataupun kapanpun, di mana persoalan ataupun beban yang sedang dialami. Saudara kekasih Tuhan, bahwa kemudian Yesus datang dan berjumpa dengan para murid di tengah situasi gelombang yang ada oleh karena angin sakal. Bayangkan pada waktu itu Yesus, menurut catatan Alkitab, cerita Alkitab ini bahwa Yesus datang dan berjumpa dengan para murid. Dan kemudian satu kisah di sini bahwa mereka mengira bahwa pada saat Yesus berjalan di atas air, maka mereka mengira bahwa ini hantu. Karena apa? Bahwa bagaimana mungkin dengan situasi, apalagi dengan situasi gelombang, dengan situasi di mana pada saat adanya situasi yang sangat berat tersebut, tiba-tiba muncul sesuatu yang aneh. Bayangkan bahwa ada orang yang bisa berjalan di atas air. Bayangan orang pada waktu itu adalah bahwa mereka ataupun para murid masih berpikir bahwa belum pernah mereka melihat Yesus berjalan di atas air, ataupun belum pernah mereka melihat manusia berjalan di atas air. Ini sesuatu hal yang mungkin aneh. Ini suatu cara pola mereka yang tentu masih dalam suatu pandangan yang lalu. Mereka belum memahami di mana apa yang Tuhan Yesus telah buat sebelumnya. Dari 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, dia bisa membuat satu perkara mujizat yang pada akhirnya bisa memberi makan, menurut catatan Alkitab, 5.000 orang laki-laki. Itu belum terhitung perempuan dan anak-anak. Dan bahkan saudara kekasih Tuhan, bahwa tercatat bahwa tinggal 12 batu. Itu luar biasa. Nah, ini belum terbangun. Karena apa? Pola mereka itu masih pola yang lama. Saudara kekasih Tuhan, ini yang kemudian harus, bagaimana orang harus melihat ini. Harus melihat ini bahwa kalau mau mengalami dan percaya tentang kuasa dan mujizat Tuhan, bahwa bagaimana supaya bisa melihat tentang anugerah Tuhan atau kelepasan yang Tuhan berikan, maka harus pola ini dirubah. Harus mau melihat bahwa masalah apapun yang dihadapi, beban apapun yang dihadapi, harus percaya bahwa Yesus itu hadir. Bukan dia biasa-biasa, tapi dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Saudara kekasih Tuhan, ada satu cerita
sekitar di tahun 92 di satu daerah di NTT, yaitu di daerah atau Kabupaten TTS, atau orang lebih kenal dengan Soe. Itu di tahun 92. Kebetulan saya bertugas di sana untuk melakukan pekerjaan pengawasan jalan, dan kebetulan yang sama itu ada teman-teman mahasiswa dari Undana yang melakukan satu program pelayanan kegiatan yang mendukung pemerintah, itu dalam rangka pemerintah buta huruf. Sehingga di tempat yang sama kami bertemu dan mereka membuat satu kegiatan bagaimana caranya untuk orang-orang yang putus sekolah ini bisa untuk dapat bisa membaca, minimal bisa membaca. Ada satu cerita saudara kekasih Tuhan bahwa pada saat itu mengumpulkan orang-orang dan kemudian mama-mama, bapak-bapak dan lain sebagainya. Kemudian mereka mulai buat satu cara proses belajar. Cara pendekatannya adalah mereka buat dengan cara karena kebetulan orang Soe itu, kalau kita ke Soe di pinggir-pinggir jalan orang suka jual jeruk, tapi kemudian orang Soe itu ataupun bapak mama kita di sana lebih mengenal dengan kata lemon. Kemudian mahasiswa dari Undana ini membuat satu pendekatan dengan belajar. Mereka tulis kata gambar lemon, gambar jeruk. Mereka mulai tulis cara mengeja JEJ huruf ditambah K. Dibaca apa? Mereka bilang apa? Lemon tuan. Diulang lagi JEJ huruf ditambah K. Dibaca apa? Lemon tuan. Karena apa? Mereka masih dalam pola bahwa ini lemon, sejak dari turun-temurun ini lemon. Nah, ini satu pola pandang yang harus dirubah. Tetapi saudara harus mau saya katakan di sini bahwa terlepas dari itu semua, sekarang masyarakat Soe sudah bertumbuh. TTS yang luar biasa, banyak profesor-profesor muncul dari sana. Kita berlalu saudara kekasih Tuhan bahwa kembali bahwa ini cara pandang murid-murid mereka yang masih melihat dalam satu pola yang lama. Mereka belum melihat kepada Yesus yang sebenarnya dia hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka melihat ini sebagai sesuatu hal yang aneh. Oleh karena apa? Memang betul. Masakan saya sementara di dalam situasi badai gelombang, tiba-tiba muncul orang datang berdiri berjalan di atas air. Maka mereka di sini, saya baca di sini mereka katakan mereka dalam kisah ini, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Saudara, kan aneh, betul kan? Kalau dalam situasi itu tiba-tiba ada sesuatu yang aneh muncul, pasti saudara juga yang sama. Ada satu saudara kisah dalam sebuah pelayanan di tahun 93 di Kupang, kota Kupang, ada beberapa persekutuan doa yang kemudian terbangun di sana. Dan satu ketika ada satu anggota kami yang kemudian bekerja di satu bangunan dekat sekitar persekutuan doa, beberapa persekutuan doa itu. Mereka bobol tembok dan kemudian tembok jatuh runtuh dan dia harus mati tergeletak, meninggal di tempat oleh karena tertindih dari kemudian saudara kekasih Tuhan, tergeraklah orang-orang persekutuan doa untuk mau pergi berdoa kasih teman ataupun yang sudah meninggal. Istilah orang persekutuan doa bilang doa pelepasan. Kemudian kami berdoa, berkumpul di satu ruangan, berdoa untuk meminta pengurapan Tuhan, berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan.
Dan semua dengan beraninya menyanyi lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Semua dengan beraninya menyanyi dan betul-betul merenungkan tentang Allah kuasa melakukan segala perkara. Dan kemudian yang tadinya semua saudara kasih Tuhan mulai mengambil bagian untuk mari saya yang berjalan di depan, kami berjalan beriringan. Ternyata apa yang saudara terjadi pada saat mulai masuk kepada tempat ruangan, tempat di mana saudara kami yang jatuh dengan matinya secara tragis ini, mulai orang Kupang bilang apa? Bau rampe, rempah-rempah yang biasa dipakai untuk pada saat pergi ke kuburan untuk tabur di kuburan, tapi kemudian ada bau itu. Maka yang tadi yang orang Kupang bilang jago-jago yang di depan ini mulai orang bilang batolak bahela. Mulai begini, lu yang di depan, saya bukan apa, ada bau rampe. Orang mulai takut karena pikir ini setan, jadi hal yang sama. Setelah masuk ke dalam, saudara kekasih Tuhan, kebetulan waktu itu saya dikhususkan juga salah satunya untuk duduk di tempat di mana teman kita ini yang jatuh, yang kemudian mati di tempat dengan beberapa hamba Tuhan senior. Saudara kekasih Tuhan, pada saat itu kami mulai masuk di dalam doa. Tetapi posisi waktu itu kami duduk di mengelilingi, jadi di sekitar tembok, di sekitar mengelilingi ruang sebagaimana gambaran jemaat mula-mula. Dan waktu itu mulai mengangkat lagu dengan semua menyanyi lagu, tapi dalam suasana yang tadi orang bilang Kupang bilang batolak bahela karena takut karena ada cium bau rampe dan lain sebagainya. Dan kemudian sudah dihantui oleh mungkin ini ada hantu atau arwah orang mati dan lain sebagainya. Jadi mulai terbagi situ. Pada saat semula menyanyi lagu tentang ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya. Saudara kekasih Tuhan, saya mendengar saudara pada situasi itu suara itu bisa dibedakan antara orang yang menyanyi dengan suara yang bergetar karena adanya mungkin penghayatan urapan. Ada suara yang menyanyi karena gemetar takut. Karena apa? Kita duduknya agak jauh-jauh, berjauhan dan keliling. Dan tiba-tiba apa? Dan di tengah pujian penyembahan itu tiba-tiba listrik mati atau listrik padam. Tiba-tiba ada semua yang rame-rame, ada perempuan kebanyakan di situ teriak, "Aduh Tuhan tolong, aduh Yesus tolong." Ini saudara yang bayangan itu mungkin saya bayangkan bahwa ada yang berpikir bahwa di satu sisi kita sedang menghadirkan Tuhan, tapi di sisi yang lain orang berpikir ada hantu. Ditambah lagi saudara pada saat itu listrik masih terus mati dan kemudian menyala lagi, orang berkata puji Tuhan. Pada saat yang situasi berselang kemudian listrik mati lagi, "Aduh Yesus Tuhan tolong." Dan terus mengangkat lagu ini. Dan tiba-tiba saudara kekasih Tuhan, karena ini persekutuan ini mayoritas orang Semau, saya juga yang berkhotbah ini menyampaikan ini juga orang Semau. Ada hamba Tuhan menyampaikan dengan begini. Tiba-tiba ada bunyi lampu dalam keadaan kembali listrik atau listrik mati, lalu tiba-tiba muncul bunyi di atas seng. Jadi ada hamba Tuhan yang bilang begini, ada dapat penglihatan bilang begini, ini ada orang serang lagi dari Pulau Semau. Jadi orang tambah takut lagi, bunyi prak, langsung rame-rame teriak, "Aduh Yesus tolong," dalam keadaan lagu yang sementara orang naikkan ini. Yang kemudian saudara dikasih Tuhan, bahwa di situasi itu setelah semua berlanjut, yang tadinya menyanyi, yang tadi pikirnya ini suara urapan lagu yang terus berganti, tak tersembunyi kuasa Allah dan lain sebagainya. Tapi kemudian saudara yang tadi saya dengar itu mulai berubah, gemetar dan takut karena lampu tadi mati hidup. Dan ternyata saudara kekasih Tuhan bahwa selesai itu lampu menyala secara permanen. Ternyata yang tadi yang suara itu semakin yang tadi sebelumnya itu saya dengar masih di pinggir-pinggir tembok keliling, tapi ternyata sudah berkumpul semua orang Kupang bilang berkumpul di tengah-tengah. Baru kemudian ada yang bertolak bahwa nama bilang Ance, Fin, dan lain sebagainya. Ini sesuatu hal yang kemudian mereka, dan aneh karena apa? Apa yang terjadi pada saat itu, oleh karena tadinya mereka
di pinggir-pinggir, tapi kemudian mereka berada di tengah oleh karena ketakutan. Ini hal yang sama, saudara kasih Tuhan, di tengah situasi yang sama oleh apa yang dialami oleh para murid. Saudara kekasih Tuhan, ada hal yang luar biasa di sini, bahwa pada saat situasi murid-murid dalam satu kondisi di mana mereka takut dan tiba-tiba Yesus muncul dengan tidak seperti biasanya, berjalan di atas air, mereka berteriak, "Itu hantu." Alkitab berkata bahwa lalu berteriak karena takut. Cerita yang sama atau ilustrasi yang sama juga menunjukkan yang sama. Mereka takut di situasi seperti itu. Apa yang kemudian di sini satu hal kita baca baik-baik. Tapi saya kira Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara kekasih Tuhan, dalam situasi ini Yesus hadir. Dia menunjukkan bahwa dia sebagai Tuhan yang punya kendali. Dia berkata kepada para murid-muridnya di tengah situasi ini, "Tenang." Atau dengan kata lain, diam. Supaya apa? Dalam suasana tenang diam itu, maka kita bisa benar-benar tahu bahwa di tengah badai masalah persoalan apa yang lagi yang seperti yang kita alami seperti saat ini, wabah corona ini, di situ Allah sedang hadir dan turut bekerja di dalam nama Yesus. Saudara kekasih Tuhan, tentu kita sedang dalam menjalankan juga apa yang dilakukan atau dihimbau oleh pemerintah, protokol pemerintah, berdiam di rumah, atau yang dalam kaitan dengan kita sekarang adalah tentang bagaimana beribadah yang tadi di gereja tapi kemudian beribadah di rumah. Bukan berarti dengan beribadah di rumah berarti kita tidak beriman. Beribadah di gereja baru kita beriman. Atau dengan kata lain, kita beribadah di rumah berarti kita takut kepada corona atau takut kepada corona CS dan lain sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, ini bukan. Sebenarnya ini sedang membangun suatu persekutuan. Baik Allah yang sesungguhnya menurut kata Alkitab itu sedang dibenah. Yang selama ini kita tentu melihat kepada gedung, kita beribadah gereja sebagaimana apa yang Tuhan amanatkan. Tapi kemudian dengan wabah ini ada cara Tuhan untuk kita mempersekutukan diri, baik secara pribadi untuk membangun bait Allah ini, untuk menatanya kembali, untuk boleh membangun kembali dengan Tuhan, tetapi juga bersama-sama dengan keluarga, supaya kemudian ada satu persekutuan yang dibangun. Dengan adanya kita berdiam atau berada di seperti ini, maka sebenarnya kita sedang membangun suatu kehidupan mesbah, pergumulan kembali dengan Tuhan. Dan inilah sebenarnya ada satu kekuatan supaya apa yang kita lakukan dengan himbauan pemerintah dengan tujuan untuk memutuskan mata rantai ini sedang terjadi. Juga yang sama kita menunjukkan kepada corona bahwa kami tidak takut kepada engkau corona. Kami tinggal di rumah, beribadah di rumah, bukan kami takut kepada engkau corona. Tetapi sebenarnya kami tidak mau berkompromi dengan engkau. Kami tidak takut kepada engkau, haleluya. Ini yang kemudian Tuhan Yesus bangun kepada para murid. Pola ini harus dirubah. Yang tadi pola yang lama harus dirubah. Bahwa mereka melihat Yesus hanya biasa-biasa, tapi Yesus hadir sebagai Tuhan. Yesus mau dalam situasi tenang ini bukan berarti di rumah supaya orang tidur ngorok-ngorok. Orang tidur supaya kemudian yang akhir-akhir ini saya menemukan di banyak ataupun di Facebook, orang bilang ini efek daripada diam di rumah saja atau diam di rumah aja, sehingga muncul ada yang tambah gemuk, yang tadi dia pipi kurus menjadi pipinya menjadi gemuk. Orang banyak posting dan padahal sebenarnya tenang di rumah, diam di rumah. Yang dimaksud adalah bagaimana supaya secara bergereja, secara orang Kristen kita membangun satu mesbah doa, satu hidup yang khusus berdoa dengan Tuhan, yaitu dengan membangun atau memperbaiki bait Allah itu sendiri. Kita coba baca di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Saya akan membacakannya bagi saya dan saudara. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke
16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi saudara kekasih Tuhan, bahwa pada saat kita berada di dalam situasi seperti ini, beribadah di rumah, bergereja di rumah, kita sedang membangun bait Allah. Ini yang kemudian diperbaiki, ini yang kemudian dibenar. Apa maksud setelah kita berbenar? Pada saat bait Allah ini dijaga, dibangun secara benar dan benar-benar terbangun dengan baik, dan itu menyenangkan hati Tuhan, maka Alkitab berkata bahwa bait Allah itu tempat di mana Roh Kudus bertakhta, Roh Allah bertakhta. Maka pada saat dijaga, ada kekudusan, ada pujian, ada penyembahan, ada perbaikan yang baik dengan Tuhan. Maka Alkitab berkata di sini, ayat yang ke-17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Dalam kaitan dengan situasi yang ada, bahwa pada saat kita menjaga ini, himbauan pemerintah kita jaga dan kita berada di rumah dengan beribadah seperti ini, membangun bait Allah, kudus, ditata dengan baik, hubungan dengan Tuhan, pujian, doa dan penyembahan. Maka saudara, inilah saatnya di mana firman Tuhan ini akan tergenapi, bahwa barang siapa yang membinasakan bait Allah, yaitu saya, saudara dan semua kita, maka Allah membinasakan dia. Termasuk saya katakan bahwa Corona CS itu yang dikatakan bahwa kalau dia ingin membinasakan bait Allah, tapi kalau kita sudah membangun secara baik, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, maka disinilah bagiannya Allah untuk membinasakan akan Corona CS itu. Dia akan lari. Karena apa? Kita didapati Allah kudus dan tak bercacat celah. Kita didapati Allah membangun mesbah hubungan dengan Tuhan. Ini yang kemudian apa yang terbangun di dalam situasi. Kita melihat contoh bukti bahwa kembali kepada firman Tuhan tadi, Yesus berjalan di atas air. Bahwa pada saat Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dari sekian banyak murid, kita baca baik-baik di dalam firman Tuhan ini. Dari sekian banyak murid, salah satu murid yaitu Simon Petrus, dalam suasana tenang, dia mau menyatakan satu perenungan bahwa ternyata dalam suasana tenang, berdiam itulah dia menemukan, dia mulai tahu bahwa oh, ini Yesus yang hadir sebagai Tuhan. Yesus yang bukan biasa-biasa, Yesus yang bukan yang tadi dalam pandangan dia dan lain sebagainya, bahwa Yesus punya dari seorang bapa dari Nazaret, yaitu Yusuf atau Maria. Tetapi Yesus yang hadir saat ini adalah sebagai Tuhan, sebagai Allah, yang tadinya dia mampu melihat dari jauh sekian mil, menunjukkan bahwa dia Tuhan. Yang kemudian dia tunjukkan bahwa sekarang dia hadir, dia bisa berjalan di atas air, menunjukkan bahwa apa? Dia Allah alam semesta ini. Dia Allah yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya, sehingga dia menunjukkan bahwa dia berjalan di atas air. Semua termasuk laut ditaklukkannya. Dia berjalan. Petrus mulai terbangun dalam suasana tenang itu. Orang dalam keadaan tenang, diam, baru dia bisa mau atau bisa menerobos jauh. Oh betul, di tengah badai situasi ini, Yesus tidak pernah tinggal diam, tapi dia turut bekerja. Yesus terus bekerja dan Yesus menunjukkan ini semua. Apa yang terjadi kemudian? Kita perhatikan baik-baik. Simon Petrus dalam suasana itu terbangkit iman dia. Sehingga tadi saya katakan sejak awal bahwa berdiam di rumah ataupun bergereja di rumah, beribadah di rumah bukan berarti orang itu tidak punya iman. Ataupun bergereja di rumah, berdiam di rumah bukan berarti kita takut kepada corona dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ini sementara membangun suatu kekuatan. Ini sedang membangun suatu kehidupan komitmen dengan Tuhan. Supaya apa? Tuhan mengambil alih dan Tuhan sendiri yang membinasakan setiap hal-hal itu, seperti wabah corona dan lain sebagainya. Dan ini yang dilakukan kemudian oleh Petrus. Kita baca baik-baik di sini ayat selanjutnya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, perhatikan baik-baik, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air.
Petrus bilang begini, Tuhan, apabila Engkau itu, maka buatlah aku berjalan di atas air. Saudara kekasih Tuhan, disinilah dari suasana tenang, diam tadi, iman yang tadi Petrus mulai menerobos jauh. Iman dia mulai bekerja. Dia mulai melihat tadi Yesus yang adalah Tuhan yang hadir saat situasi itu. Maka dia berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kemudian kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara kekasih Tuhan, di sini kita bisa melihat di sini dalam situasi seperti ini, Petrus salah satu murid mulai beranjak dan bangkit daripada situasi itu, dan dia mulai melihat Yesus itu sebagai Tuhan. Dan kemudian apa, saudara kekasih? Dia mulai bangkit berdiri dan mulai lompat turun dari atas perahu dan dia berjalan di atas air. Saudara kekasih Tuhan, haleluya, luar biasa di sini bahwa kemudian Petrus ini mulai menyatakan imannya dia. Dia mulai fokus melihat kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu sedang hadir, Tuhan itu harus dinomorsatukan, Tuhan itu harus diakui kehadirannya pada saat itu. Menunjukkan bahwa apa? Kita mau melihat supaya badai ini bisa berlalu, kita mau melihat untuk masalah ini bisa berlalu, kita harus menomorsatukan Tuhan. Saudara, mungkin kita biasa secara orang Kristen, kita belajar tentang Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Kalau Allah itu tiga menjadi satu, berarti Allah nilainya satu, berarti manusia nol atau nol ke bawah. Coba begini, saya kasih contoh ilustrasi sederhana. Nol atau manusia ini nol, kita tempatkan nol itu di depan. Secara ilmu matematika, biar nol ini kita mau pasang dia segala dengan begitu banyak, tapi satu di belakang, tapi pada akhirnya orang akan baca 0000001 dan seterusnya. Menunjukkan bahwa apa? Dalam suasana yang tadi saya kembali ke belakang, bahwa kalau kita mengandalkan diri, menyombongkan diri, ataupun menomorsatukan diri, dan ataupun penanganan seperti ini, salah satunya adalah wabah corona ini, maka sebenarnya Allah sedang di belakang. Tapi coba kita kembali, Allah sebagai andalan, Allah sebagai Tuhan, dia dipasang atau dinomorsatukan. Coba satu, kemudian kita ikut nol yang tadi manusia ibarat nol itu. Dipasang nol pertama, dia bunyi angka 10. Nol kedua 100, nol ketiga 1000, nol keempat 10.000 dan seterusnya. Menunjukkan bahwa apa? Kalau orang mengandalkan Tuhan di tengah situasi masalah apapun, apalagi di saat suasana ini, maka dia akan bernilai. Akan terjadi perkara mujizat. Badai ini akan berlalu karena apa? Tuhan di depan. Setiap hal yang dilakukan, maka Tuhan di depan, mujizat-mujizat terjadi, badai ini berlalu. Saudara kekasih Tuhan, ini yang kemudian mulai Petrus mulai melihat Tuhan harus diandalkan, Tuhan harus dinomorsatukan. Dan saudara kekasih Tuhan, kemudian apa yang terjadi? Petrus mulai berjalan, dia mulai fokus. Yang kedua adalah dia percaya. Tadinya dia mulai mengakui Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kemudian apa yang terjadi? Yang kemudian adalah dia percaya bahwa itu Tuhan. Setelah Tuhan berkata, dia mendengarkan suara Tuhan, dia mulai percaya kepada Tuhan, dan itu suara Tuhan, maka dia percaya, membangkitkan iman dia. Di saat berdiam, beribadah di rumah, kita menyembah dia, kita membaca firman Tuhan, ada kekuatan. Dan saudara, pada saat dia mulai mendengarkan suara Tuhan, itulah ada kekuatan, ada sesuatu yang dia dapat. Mungkin saudara membaca di Facebook, di media-media akhir-akhir ini, ada orang yang begini, buka TV, corona, buka Facebook, corona, buka Instagram, corona, buka WA, corona. Tapi kemudian buka Alkitab, ada kekuatan baru. Haleluya, saudara kekasih Tuhan, bahwa ini yang kemudian, walaupun mungkin dalam kalimat-kalimat itu ataupun
kata-kata itu bersifat hal yang bersifat ada sedikit humor. Tetapi saudara, sebenarnya benar adanya bahwa dalam situasi ini, pada saat kita mulai berdiam diri, tenang, dan kemudian membangun satu ibadah, membangun satu situasi kondisi seperti ini di rumah, maka kemudian kita akan memperoleh kekuatan. Buka Alkitab, kita baca firman, dan kemudian kita mulai membangun satu hal tentang hal-hal yang positif. Kadang-kadang begini, karena kecenderungan kita adalah di awal-awal sebelumnya bahwa orang kadang-kadang selalu yang tadi buka Facebook, buka WA, Instagram, dan lain sebagainya. Muncul apalagi orang mulai buat hoax sana sini, berita miring sana sini, corona mati, corona. Jadi pola pikir orang itu mulai berpikir antara itu demikian. Corona mati, corona mati. Dengan demikian ini yang membuat ketakutan sana sini. Padahal setelah sebagai orang Kristen, kalau kita sudah mengambil bagian seperti ini, ikut pemerintah, diam di rumah, tapi kemudian kita membangun penyembahan, doa dan ibadah seperti ini, kita baca firman, maka kita memperoleh kekuatan baru, sehingga mulai terbangun di dalam diri kita satu iman, satu kepercayaan bahwa di tengah badai seperti itu Tuhan tetap hadir. Dia Yesus yang dahulu, hari ini, dan seterusnya dia tetap sama. Saudara kekasih Tuhan, yang berikut setelah itu kemudian terlepas, kemudian setelah Petrus berjalan, dia datang bertemu dengan Yesus, dan kemudian sebelum berjumpa dengan Yesus dia jatuh. Oleh karena apa? Fokusnya terbagi. Dia punya fokus terbagi, dan kemudian pada saat dia punya fokus terbagi, itulah kemudian dia jatuh. Tetapi apa kemudian saudara kekasih Tuhan, ini satu proses. Pada saat dia jatuh itu apa yang kemudian? Dia selalu menaruh pengharapan pada Tuhan. Dia bilang, Yesus, kata kalimat sini, Yesus tolong, atau Tuhan tolong aku. Di situasi dalam proses ini tentu kita jatuh bangun, apapun itu, situasi masalah apapun kita. Tapi kemudian ada pengharapan bahwa di situasi itu kita tidak beralih ke lain pengharapan. Pengharapan kita adalah pada Tuhan sebagai Sang Juru Selamat. Yesus Sang Pengendali, bukan corona itu sendiri ataupun yang lain sebagainya. Saudara kekasih Tuhan, itu yang kemudian kita menemukan di sini dalam bacaan ini, bagaimana Yesus berjalan di atas air, bagaimana Yesus boleh dapat menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan Juru Selamat Sang Pengendali. Dia adalah Tuhan, adalah Allah alam semesta. Dia adalah Tuhan Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah apapun persoalan kita. Dan kita bersyukur bahwa dengan adanya situasi ini, mungkin cara Tuhan untuk kita membangun suatu mesbah. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya saudara. Kaitan dengan yang tadi 1 Korintus 16:17, bahwa di dalam diri kita adalah bait Allah, tempat Roh Kudus diam di dalamnya, dan di dalamnya ada Roh Kudus, sebagaimana di dalam 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah Roh, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dalam situasi ini saudara kekasih Tuhan, bahwa kita meyakini kita adalah bait Allah, tempat di mana Roh Kudus bertahta. Maka kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita dimerdekakan, kita dipulihkan. Tidak boleh takut kepada wabah corona. Yang penting sekarang adalah kita mengikuti apa yang sedang dihimbau oleh pemerintah. Berada di rumah bukan berarti kita takut kepada corona. Berada di rumah bukan berarti kita tidur-tidur dan tenang-tenang saja. Berada di rumah kita mendukung pemerintah, mendoakan pemerintah, baik itu presiden atau presiden seluruh jajaran, semua lembaga tinggi dan tertinggi negara, Polri dan TNI, sampai dengan lingkup gubernur dan semua jalan, semua bupati, wali kota, semua dalam penanganan, sehingga ini dapat kita terlepas. Tentu kita berdoa bagi mereka. Mereka juga manusia yang punya kelemahan. Para medis yang juga sedang ada di rumah-rumah sakit, tentu pertaruhan antara hidup dan mati. Semua ini kita berdoa supaya apa? Efektif. Alat-alat yang digunakan juga kita berdoa supaya ini menjadi efektif. Karena apa? Secanggih alat apapun, tetapi kalau tidak ada kita melibatkan Tuhan. Obat-obat pun demikian. Semua yang melayani, yang di garda depan juga, kalau tanpa melibatkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, dan menghadirkan Tuhan, mengandalkan Tuhan sebagai Sang Pengendali,
dan berpengharapan pada Tuhan, maka semua akan sia. Tapi kalau semua ini boleh terbangun dengan baik, saudara percaya dan saya percaya bahwa badai ini pasti akan berlalu. Karena apa? Tuhan sang pengendali, bukan corona itu. Saudara kekasih Tuhan, ini yang kita harus melihat bahwa ini suatu perkara Tuhan, bahwa kita dalam situasi yang ada. Mungkin saya katakan kembali, mungkin ini satu bentuk cara Tuhan untuk kita boleh kembali berbenah. Jadi saya mau katakan bahwa begini, jangan kita mencampur adukan, jangan kita seolah-olah menyamaratakan dan seolah kita mengatakan bahwa Tuhan sejajar, selevel misalnya katakanlah dengan orang mati atau dengan nurut. Tidak bisa. Dia Allah pencipta, dia itu Tuhan di atas segala-galanya, dia itu Allah alam semesta yang juga menciptakan itu semua. Jadi jangan dalam situasi lebih baik kita fokus kepada Allah, menomor satukan Allah, mengandalkan Allah, dan selalu berpengalaman percaya pada Allah, mendengarkan suara Allah, dan terus berlangkah supaya apa? Kita hidup di dalam iman dan percaya. Dan saudara percaya, saatnya akan tiba, badai ini akan berlalu, dan kita Indonesia akan penuh dengan kemuliaan. Juga daerah-daerah provinsi khususnya kita di Nusa Tenggara Timur, dan kita juga berada di Kabupaten Sika. Kebetulan saya bersama keluarga dan kita semua di sini, kita akan mengalami satu pemulihan pelepasan. Oleh karena kita mau beriman seperti apa yang sudah digambarkan oleh firman Tuhan, bagaimana Yesus hadir bukan seperti orang biasa, tapi dia Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Badai dihentikannya dengan perkataan, dengan ucapan yang dia sampaikan, karena dia adalah Tuhan sang juru selamat, sang pengendali. Jadi saya katakan sekali, bukan corona. Saudara kekasih Tuhan, ini yang kemudian kita harus bangun ini, saudara kekasih Tuhan. Haleluya. Baik, lewat kesempatan ini mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat ini Tuhan, kembali kami di hadapan hadirat-Mu, tentu dengan segala keterbatasan yang ada. Mari Tuhan Yesus, di mana Engkau telah menunjukkan di mana kasih kuasa-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan sang juru selamat, Engkau Tuhan sang pengendali itu, bukan wabah corona dan lain sebagainya ataupun badai apapun. Untuk itu dalam nama Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan khusus bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Seluruh pemimpin-pemimpin kami, seluruh umat manusia, bahkan Indonesia, semua dari pusat sampai dengan tingkat daerah seterusnya. Kami berdoa Tuhan supaya kami semua mau melihat segala sesuatu ini, bahwa Tuhan di nomor satukan, Tuhan menjadi andalan, Tuhan yang kemudian kami yakini hadir di tengah-tengah situasi badai ini. Bahkan Tuhan menjadi pengharapan, supaya kemudian Tuhan semua yang kami lakukan kiat-kiat apapun, bentuk-bentuk pelayanan, penanggulangan, semua menjadi efektif karena Tuhan ada dan menjadi nomor satu. Tuhan dilibatkan, Tuhan berkuasa, Tuhan bagi seluruh keberadaan penanganan pemerintah kami, Presiden kami Bapak Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin, para lembaga tinggi negara, tertinggi negara Polri dan TNI, para menteri semua yang menangani, yang membantu semua elemen bangsa negeri ini, bahkan sampai ke gubernur-gubernur, khususnya gubernur NTT Nusa Tenggara Timur, bahkan kami yang ada di kabupaten ini, Kabupaten Sika ini. Tuhan, pemimpin kami, bupati kami, dan bahkan seluruh jajaran semua yang terlibat, semua elemen yang terlibat untuk seluruh pergumulan ini, Tuhan campur tangan untuk kami melihat Tuhan hadir, dan Tuhan Tuhan diandalkan, Tuhan kemudian menjadi harapan, kemudian semua efektif, semua alat-alat yang digunakan dikuduskan, diberkati, dan semua obat-obat digunakan digunakan dikuduskan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan juga Allah, dalam nama Yesus kami berdoa bagi para medis yang saat ini melayani, Tuhan bawa di dalam diri hati mereka, bahwa mereka melayani bukan karena mereka yang bisa menyembuhkan ataupun bisa menyelamatkan, tetapi ataupun segala mati dan hidup yang ada, tetapi Tuhan itu yang menentukan. Mereka hanya sebagai Allah. Untuk itu berkati mereka, berikan mereka kekuatan, urapan dan kuasa untuk mereka melayani, dan mereka juga dilindungi Tuhan.
dan secara khusus bagi mereka-mereka yang saat ini terbaring di rumah-rumah sakit dimanapun Indonesia, khususnya di seluruh daerah. Tuhan, kami berdoa saat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan, teguhkan setiap hati yang saat ini cemas, khawatir, bimbang, ragu, mati dan tidaknya. Tapi mari Tuhan Yesus, pulihkan semua yang ada. Ada satu kesembuhan ilahi terjadi pada saat semua yang mendengarkan berita-berita anugerah, berita-berita pemberitaan, semua kesaksian demi kesaksian yang dilakukan oleh setiap hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, para romo, uskup, dan semua hamba-hamba Allah, anak-anak Tuhan yang telah menyampaikan berita-berita ini lewat setiap bentuk-bentuk pada pelayan-pelayan ada, menyentuh setiap pribadi. Indonesia dipulihkan. Corona, wabak apapun terlepas dari bumi Indonesia, dari setiap daerah demi daerah, bahkan dari seluruh dunia. Bapak, kalau kami salah, ampuni kami supaya jangan menghambat akan anugerah pemulihan bagi seluruh dunia, bagi Indonesia, bagi seluruh daerah, provinsi kami NTT, bahkan juga bagi Kabupaten Sika ini. Haleluya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Semua yang telah ada, kami percaya ada maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini sembahyang doa kami. Ini semua pergumulan kami Bapak, kami hanya beralaskan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.